Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah tiba pada pembacaan Yehezkiel pasal 11 sampai 14. Temanya, tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Di dalam 4 pasal ini Tuhan memberikan tuduhan atau tuntutan atas dosa dari para pemimpin sampai bangsa Israel. Bagaimana mereka telah mendukakan akan hati Tuhan. Yehezkiel 11 dimulai dengan membungkam para tokoh politik. Roh Tuhan membawa Yehezkiel ke pintu gerbang timur sebelah rumah Tuhan. Di sana ia mendapatkan 25 pemimpin bangsa, dipimpin oleh Zania bin Azur dan Pelaka bin Benaya. Merekalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di Yerusalem dengan berkata, sebentar lagi kita bisa membangun rumah-rumah kita, karena Yerusalem menjadi periuk besi yang membentengi penduduk di dalamnya, yang dikatakan seperti daging. Mereka menganggap diri lebih istimewa, daging, dibandingkan dengan orang-orang yang telah dibuang ke pembuangan atau yang ada di luar Yerusalem, yang dianggap seperti tulang yang dibuang saja. Pepatah daging dalam periuk pernah digunakan juga oleh Nabi Mika untuk kerajaan Yehuda di Mika pasal 3 ayat yang ketiga. Oleh roh Tuhan, Yehezkiel bernubuat, orang luar itulah daging yang istimewa di mata Tuhan. Dan para pemimpin itulah yang akan digiring keluar dari dalam periuk untuk dibunuh dengan pedang. Dan sementara Yehezkiel bernubuat, Pelaka bin Benaya meninggal di tempat. Yerusalem juga sering mengejek Israel yang telah dibuang ke Asyur. Dan di pembuangan mereka pun masih tidak mencari akan Tuhan. Mereka berkata bahwa tanah itu yang telah ditinggalkan oleh Israel akan menjadi miliknya Yehuda. Ingat, Yehezkiel berasal dari Yerusalem. Dan saat itu ia berkumpul bersama dengan mereka yang telah dibuang ke Babel. Jadi Yehezkiel sudah biasa mendengar kata-kata ejekan ini dari orang-orang di kota Yerusalem. Dan sekarang Yehezkiel ada di pembuangan. Jadi Yehezkiel menyampaikan akan firman Tuhan. Memang Israel sedang dibuang, namun Tuhan sudah berjanji saat Israel kembali dari pembuangan, mereka sudah memiliki hati yang baru, yang menjauhkan segala dewa-dewanya dan segala perbuatan-perbuatan yang keji yang dulu dilakukannya. Kemudian kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan setelah penglihatan itu berlalu, Yehezkiel mendapati dirinya kembali di negeri Kasdim bersama dengan para buangan yang ada di sana. Dan Yehezkiel pun menceritakan penglihatan itu kepada mereka semua. Ada 2 ayat yang ingin saya kutipkan di sini, dikatakan pada Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20. Tuhan akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Ini berbicara tentang kelahiran baru. Hati kita berubah dan roh yang baru diberikan, yaitu Roh Kudus itu diberikan di dalam batin kita. Kita memiliki instrumen yang baru, yakni hati yang lain. Dan kita memiliki pribadi yang mendampingi kita, yakni roh yang daripada Tuhan. Juga dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Membicarakan tentang kehendak kita yang dahulu hanya keras, tuntut akan kemauan sendiri. Akhirnya menjadi hati atau kecenderungan yang tuntut kesenangan hati Allah dan taat kepada firman-Nya. Supaya dikatakan ayat 20, mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Inilah kerinduan hati Tuhan, sebuah hubungan perjanjian yang fair, yang adil, yang benar, bahwa Tuhan menjadi Allah kita dan kita menjadi umat gembalaannya. Saya percaya firman Tuhan ini sudah digenapi untuk Anda dan saya. Namun bagaimana kita sekarang menjaga hidup di dalam hati yang baru dan dalam pimpinan Roh Kudus ini. Yehezkiel selanjutnya pasal 12, Tuhan membungkam bangsa pemberontak ini. Tuhan berkata Israel adalah kaum pemberontak, mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar. Lalu Yehezkiel diminta melakukan tindakan kenabian lagi
untuk menjadi refleksi bagi bangsa pemberontak tatkala melihat apa yang dilakukan oleh Yeskiel. Kali ini tidak terlalu mengerikan, walaupun membuat rumahnya bolong ya temboknya. Dikatakan selagi masih siang, Yeskiel diminta mengemasi barang-barangnya dalam sebuah bungkusan seperti biasa dilakukan oleh orang yang dalam pembuangan yang mengungsi. Lalu kemudian Yeskiel diminta membuat lubang di dinding rumahnya sebelum matahari terbenam. Dan kemudian keluar dari lubang itu dengan memikul bungkusan barang-barangnya di pundak, disaksikan oleh semua orang yang ada di sana. Kemudian Yeskiel akan berjalan dalam kegelapan malam dengan muka tertutup sehingga tidak melihat jalan. Besoknya Tuhan berkata bahwa kalau Israel bertanya, apa yang kau lakukan? Jawablah demikian. Aku akan menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan inilah akan berlaku atas Raja Yerusalem yang nanti akan keluar lewat tembok dan kemudian memikul akan barang-barang miliknya, namun itu pun juga akhirnya akan tertangkap dan kemudian dibuang ke negeri Kasdi. Tuhan melanjutkan, akan tertinggal sedikit dari antara orang Israel yang luput dari pedang, luput dari kelaparan, luput dari penyakit sampar. Supaya mereka ini akan menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Perkataan Tuhan datang lagi kepada Yeskiel untuk meminta tindakan kenabian berikutnya, yakni memakan makanan dengan gemetar, minum air dengan menggigil, dan dengan hati yang cemas gundah gulana. Ini menjadi lambang keadaan penduduk Yerusalem yang luput dari tangan Babel. Mereka makan dengan gemetar, mereka minum dengan menggigil, hati mereka penuh dengan kecemasan, takut bangsa Babel akan datang lagi untuk memusnahkan mereka. Firman Tuhan datang lagi. Israel dikatakan sering mengejek. Mana itu para nabi? Banyak penglihatannya bicara ini itu tapi ternyata tak pernah terjadi. Sudah tunggu-tunggu waktu lama, toh juga tidak terjadi pula. Juga mereka punya sindiran, sudah lama berserang, tapi satu penglihatan pun tak pernah terjadi. Maka Tuhan akan menghentikan ejekan ini, karena penglihatan yang disampaikan Tuhan melalui para nabi itu sebentar nanti akan segera terjadi. Yerusalem akan segera runtuh, bahkan bait Allah di Yerusalem itu akan dimusnahkan. Yeskiel 13, Tuhan membungkam para nabi palsu. Firman Tuhan untuk para nabi yang bernubuat sesuka hatinya hanya mengikuti bisikan hati sendiri, padahal tidak pernah melihat sebuah penglihatan yang dari Tuhan. Dikatakan mereka seperti anjing hutan yang berkeliaran di reruntuhan. Cuman keliling-keliling cari makan di tengah kesengsaraan rakyat dan tidak pernah untuk membantu mendirikan tembok yang runtuh atau mempertahankan berjaga-jaga di tengah-tengah lubang yang ada di tembok itu. Artinya, para nabi palsu ini tidak pernah menguatkan umat yang sengsara. Mereka hanya mengapur tembok berlubang itu dengan menyebar dusta, menyesatkan umat dengan berkata, Shalom, damai sejahtera, aman, sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Maka Tuhan akan melawan mereka. Tuhan akan meruntuhkan tembok yang mereka kapur dan merobohkannya ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan para nabi palsu itu akan tewas di dalamnya. Kita memang melihat banyak nabi-nabi Tuhan diserang atau dikeroyok bahkan dipukul, bahkan dipenjarakan oleh karena hasutan para nabi-nabi palsu ini. Maka Tuhan akan membongkar kelakuan mereka. Juga atas kaum perempuan yang bernubuat sesuka hatinya saja dan mengikatkan tali-tali azimat pada pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala untuk memburu dan menangkap jiwa orang. Bahasa Inggrisnya soul hunter, pemburu jiwa ya, atau pemburu roh demi kepentingan sendiri, yakni mendapatkan beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti. Tuhan akan membebaskan jiwa orang yang ditangkap dengan tali-tali ajimat itu dan melepaskan umat yang dimangsa jiwanya
dengan mengoyakkan selubung yang ada di kepala mereka. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan sekali memang ada orang-orang, dukun-dukun perempuan yang berprofesi sebagai pemburu jiwa ini. Pemburu jiwa bisa berarti dalam kadar ringan, yakni membuat orang bergantung pada takayul dan jimat yang diberikan. Waktu diberikan jimat, orang ini akhirnya tidak mencari Tuhan dan bergantung pada jimat yang diberikan. Sehingga akhirnya mereka terikat dan tergantung dengan jimat itu dan jiwa mereka terperangkap oleh karena jimat yang diberikan. Namun, bisa juga berarti sesuatu yang lebih jauh lagi, yakni penggunaan sihir, praktek pelet, dan ilmu hitam untuk memenjarakan roh orang-orang yang datang kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan gampang datang kepada para peramal ini. Orang-orang pintar, para dukun, mereka yang dianggap sakti dan bisa melakukan sesuatu yang supranatural, memberikan jimat buat orang yang datang kepadanya. Sebenarnya apa yang diberikan itu adalah untuk memenjarakan akan hati. Mereka adalah soul hunter, mereka adalah pemburu jiwa. Dan kalau jiwa kita sudah ditangkap mereka, maka kita tidak bisa lagi untuk melepaskan diri, kecuali kuasa Tuhan membebaskan. Yeskiel 14 berbicara tentang orang yang datang kepada para peramal, para soul hunter atau para nabi palsu ini. Dikatakan, lalu datanglah beberapa orang tua datang kepada Yeskiel untuk bertanya tentang hidup mereka, bahkan tentang nasib mereka. Nah, mereka ini padahal menjunjung berhala-berhala dalam hatinya yang sudah menjadi batu sandungan dalam hidup mereka. Dan sekarang mereka seolah-olah datang kepada Yeskiel untuk meminta petunjuk Tuhan. Maka Tuhan berkata dengan tegas, bertobatlah, berbaliklah dari berhala, dan tinggalkan segala perbuatanmu yang keji, karena semua penyembah berhala yang meminta persetujuan nabi palsu akan dihukum, dan para nabi yang memberi persetujuan pun akan dihukum. Hal ini akan menjadi lambang dan kiasan untuk diingat semua orang, baik sang nabi palsu pun orang yang datang untuk bertanya kepada peramal-peramal palsu, pelihat-pelihat palsu, mereka semuanya akan sama-sama kena hukuman Tuhan. Dan oleh karena itu dikatakan Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Yerusalem. Kalau suatu negeri berdosa kepada Tuhan dengan berubah setia, maka Tuhan sendiri akan mengacungkan tangan untuk melawan mereka dan memusnahkan mereka dengan 4 hukuman yang berat-berat. Nah, 4 hukuman yang berat di dalam konteks zaman itu yang Tuhan bisa berikan adalah bahaya pedang, artinya dibunuh oleh tentara musuh, bahaya kelaparan, artinya mereka kekurangan bahan pangan sampai mereka sakit bahkan mati pelan-pelan, bahaya binatang buas, artinya binatang-binatang hutan masuk ke pemukiman untuk menakut-nakuti akan penduduk, dan penyakit sampar, sebuah wabah yang membuat banyak orang mati dalam keadaan yang sangat kesakitan dan mereka diteror oleh bahaya maut. Nah, Tuhan berkata bahwa kalau mereka, bangsa ini sudah berubah setia meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan 4 hukuman yang berat-berat ini. Dan walaupun berdiri sebagai perantara Nuh, Daniel, dan Ayub, maka mereka tidak bisa menyelamatkan bangsa itu. Mereka hanya bisa menyelamatkan nyawanya sendiri karena kebenarannya. Namun hukuman atas bangsa itu akan tetap dilaksanakan. Nuh adalah orang benar di tengah-tengah orang-orang jahat. Dan memang benar, akhirnya hanya Nuh yang selamat dan keluarganya, sementara yang lainnya mati. Daniel juga adalah orang benar di dalam kerajaan Babel. Dan Daniel mengalami keselamatan. Sementara Ayub juga sama. Orang benar di tengah-tengah orang-orang yang tidak mencari Tuhan, bahkan mencemooh akan Tuhan. Melihat hukuman atas mereka, kesengsaraan umat yang terluput akan terlihat masih lebih baik sehingga menjadi penghiburan bagi Yeskiel.
Jadi Yesaya sempat berargumentasi dengan Tuhan pada pasal yang ke-11, mengatakan, "Wah, ini orang kalau mati semua nanti bagaimana?" Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa hukuman mereka ya masih eee, terlihat sangat baik dibandingkan orang-orang yang, orang-orang yang menerima akan hukuman karena mengingkari akan Tuhan ini. Dan Yeskiel akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan Tuhan berbuat segala sesuatu itu atas Yerusalem. Persoalannya adalah banyak di antara orang Yerusalem, bahkan Yehuda, atau bahkan kerajaan Israel. Mereka menganggap hidup hanya sementara di dunia ini dan tidak akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan hakim yang adil. Dia melihat dan mengerti semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua perilaku mereka, tingkah hati mereka yang jahat, bermain-main dengan berhala dan ramalan-ramalan dan segala macam perbuatan-perbuatan yang menindas sesama. Semuanya dilihat Tuhan. Dan hari itu Tuhan menunjukkan dirinya melalui Yeskiel. Dia bukan hanya hakim yang mengadili perkara, tapi juga dia adalah penuntut umum atau jaksa yang menuduhkan perkara-perkara. Tuhan datang untuk menjadi jaksa yang menuntut perkara dan nanti akan menjadi hakim yang memutuskan perkara, bahkan menjadi Al-Quju yang kemudian memakai akan bangsa Kasdim untuk memberikan hukuman atas Israel. Kita bersyukur kalau melalui Yesus Kristus Tuhan datang sebagai penengah atau sebagai pembela yang ajaib. Pembela kita bukan seperti Nuh atau Daniel atau Ayub yang hanya bisa membela dirinya sendiri. Pembela kita datang dengan membawa darahnya sendiri untuk menjadi penebus atas segala tuntutan jaksa itu atas kesalahan kita. Itu sebabnya mengapa Anda dan saya di dalam status dibenarkan di mata Tuhan. Karena segala tuntutan dan dakwaan itu telah runtuh karena darah Yesus yang membenarkan kita. Puji Tuhan. Namun kebenarannya tetap sama. Tuhan adalah Tuhan yang maha melihat dan mengetahui. Tak ada yang tersembunyi bagi dia. Bahkan ketika ia telah memberikan fasilitas yang luar biasa supaya kita bisa hidup benar. Yakni hati yang baru, kecenderungan yang baru. Maka adalah layak kalau Tuhan menuntut kita hidup dengan standar yang baru, standar yang berbeda dengan umat di perjanjian lama. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup di dalam setiap tuntutan Allah dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Berkati hati kami ya Tuhan, yang telah Engkau ubah. Terus suci murnikan supaya kami mengasihi Engkau lebih sungguh dan melakukan akan setiap kebenaran-Mu dengan lebih berjuang lagi. Bahkan murnikan hati kami senantiasa supaya tidak tercemar dan kami selalu peka terhadap dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon Tuhan. Amin.